Readers, makasih buat teman-teman gue Readers yang udah ketungguan sama video-video aku. Nah, untuk kali ini Readers, aku sisip dulu ya Readers ya, karena memang selain kisah yang ingin aku share ini udah dimuat berita, kisah ini juga menurut aku important dan sangat menyayat-nyayat gitu ya Readers ya. Kemudian untuk kisah-kisah yang udah masuk, yang udah sampai ke aku dan yang teman-teman gue Readers tunggu, nanti akan aku lanjutkan lagi storytellingnya di konten-konten yang selanjutnya. Kemudian Readers, si Rizky Bilar ini dulunya aku udah pernah juga speak up terkait permasalahannya dia ya di pertengahan tahun 2020. Jadi waktu itu aku pernah nulis di IG aku tentang Rizky Bilar, Rembayang, dan Dinda Hau. Dan sekarang di tahun 2022, ketika si Rizky Bilar ini sudah menjadi suaminya Lesti Kejora, sudah menjadi ayahnya BBL, aku pun speak up lagi, tapi untuk kasus yang berbeda. Kasusnya KDRT. Kalau dulu itu kalau aku nggak salah Rizky Bilar ditikung sama Rembayang kan. Kalau sekarang kasusnya KDRT Readers. Kemudian juga untuk konten yang ini aku akan bagi menjadi 3 sesi. Jadi sesi yang pertama itu aku akan menceritakan kronologi kasus KDRT-nya si Rizky Bilar ke Lesti Kejora ini, dan yang dan sesi kedua dan yang ketiga itu akan aku isi dengan sudut pandang aku ya Readers ya. Akan aku isi dengan perspektif aku lah gitu ya. Dan sebelumnya bagi teman-teman gue Readers yang suka dengan konten seperti ini atau dirasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku biar teman-teman gue Readers nggak ketinggalan soal video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung masuk aja ya Readers ya. Nah Readers, pada tanggal 28 September 2022 kemarin, Polres Jakarta Selatan itu sudah mengkonferensikan bahwasanya Lesti Kejora ini datang bersama dengan kuasa hukumnya kemudian melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya, which is suaminya adalah Rizky Bilar kan Readers. Kemudian waktu itu pihak Polres Jakarta Selatan ini minta bukti visum. Kemudian pergilah si Lesti Kejora ini bersama dengan kuasa hukumnya ke rumah sakit untuk mendapatkan hasil visum, dan kemudian dibawalah hasil visum itu ke Polres Jakarta Selatan itu tadi. Kemudian pada tanggal 29 Septembernya Readers, 29 September 2022-nya, Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengkonferensikan bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan diketahui oleh si Lesti Kejora ini. Kemudian Lesti Kejora ini pun minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tapi si Rizky Bilar ini udah terlanjur emosi Readers. Akhirnya dia pun marah dan dia membanting. Kata-katanya di sini membanting ya Readers, membanting si Lesti Kejora ini ke tempat tidur, kemudian dia cekik. Bahasanya di situ ya Readers, aku hanya menyampaikan apa yang sudah diberitakan aja itu. Kemudian dicekik, dan waktu itu posisinya si Lesti Kejora ini tuh nggak pas di tempat tidur, tuh nggak pas, apakah agak kesini, apakah agak kesini mungkin ya. Sehingga ketika melakukan perlawanan itu, Lesti Kejora ini pun terjatuh ke lantai. Kemudian ditarik lagi sama si Rizky Bilar ke kamar mandi, dan di sana dibanting lagi sama si Rizky Bilar di kamar mandi. Nah, seperti itulah yang disampaikan oleh si Kabid Humas Polda Metro Jaya. Udah di Polda ya Readers ya. Terkait permasalahan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya itu juga mengatakan mereka akan meminta keterangan lebih lanjut, kesaksian lebih lanjut dan keterangan lebih lanjut dari si pelaku ya, si Rizky Bilar ini. Kemudian apabila Rizky Bilar ini benar-benar melakukan itu, terbukti melakukan itu, maka ancaman hukuman penjara 5 sampai dengan 15 tahun. Terkait masalah ini Readers ya, viral kembalilah video-video yang beberapa tahun yang lalu atau 1 atau 2 tahun yang lalu gitu, ketika para figur-figur yang ada di Indonesia itu meramalkan tentang Rizky Bilar dan si Lesti Kejora ini. Jadi kita sebut saja Roy Kiyoshi salah satunya kan. Roy Kiyoshi ini Readers dulu pernah meramalkan, which is dia menggambarkan aura katanya ya. Nah seperti itulah kalau si Roy Kiyoshi ya, barangkali dia menggambarkan auranya si Lesti Kejora ini dan Rizky Bilar. Kemudian Roy Kiyoshi ini menyampaikan bahwa auranya Lesti Kejora ini tuh pink banget katanya saat itu, sedangkan auranya si Rizky Bilar ini tuh abu-abu gitu. Jadi kayak yang udah tergila-gila dan cinta banget itu Lesti katanya gitu kan. Sedangkan si Bilar ini harus belajar lagi untuk menjaga hatinya dan kesetiaannya. Tuh yang pertama Readers. Kemudian yang kedua ada lagi namanya Mbak Yu. Aku nggak tahu karakter apa, ciri khasnya dari seorang Mbak Yu ini apa, aku nggak tahu. Tapi Mbak Yu ini juga menyampaikan tetap akan terjadi pernikahan antara si Rizky Bilar dengan si Lesti Kejora. Hanya saja nanti ketika mereka sudah menikah itu ada fase penurunan gitu.
fase-fase penurunan, bahkan bisa menyebabkan perceraian, which is nanti akan dihadirkan pihak ketiga, kata si Mbak Iwi ini ya readers ya, dan yang menghadirkan pihak ketiga itu adalah si Rizky Bilar. Tuh, video-video tersebut pun kembali viral sekarang ini readers. Sedangkan per tanggal 30 September 2022 itu diberitakan bahwa Lesti Kejora sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian juga Rizky Bilar sudah dijemput oleh pihak kepolisian ke rumah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini aku mewakili berjuta perempuan yang ada di Indonesia. Pertama-tama ingin menyampaikan dulu rasa empati aku terhadap si Lesti Kejora ini. Semoga luka fisik dan luka mentalnya segera pulih, dan kemudian apapun keputusan yang sudah diambil oleh Lesti Kejora sekarang ini adalah tepat, dan perempuan-perempuan di Indonesia juga barangkali akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi ya readers. Jangan sampai karena malu menjaga aib rumah tangga, terus kekerasan dalam rumah tangga itu ditutup-tutupi. Kamu sendiri loh di rumah tangga. Di rumah tangga itu kamu perempuan dan sendiri gitu. Jadi bersikaplah dengan bijak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Sekarang kita kilas balik lagi ya readers. Kilas balik kembali momen-momen pernikahan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora ini, kemudian momen-momen pernikahan Dinda Hau dengan Rembaya, kemudian momen-momen pernikahan Rizky DA dengan Nadia, siapa itu namanya ya, Nadia Mustika kalau nggak salah. Dari sini setelah kita tinjau kembali, bisa kita tarik pembelajaran bahwa menggantikan seseorang dalam kehidupan kita dengan cara tergesa-gesa itu tidak akan berujung baik. Coba dibayangkan lagi, direnungkan kembali, dilihat kembali gitu. Jangankan public figure seperti mereka, yang ada di sekitar kita saja, yang terjadi dengan kehidupan kita saja, yang mengalir di kehidupan kita aja, orang-orang yang di sekitar kita aja, ketika memutuskan untuk menggantikan seseorang dengan orang lain dalam hidupnya secara tergesa-gesa, itu tidak akan berakhir baik. Laki-laki dan perempuan itu move on-nya beda ya readers. Move on-nya itu beda. Aku akan mencoba untuk membedakannya. Move on-nya laki-laki itu kredibilitas, sedangkan move on-nya perempuan itu memang habis rasa. Baru perempuan ini move on habis rasa. Sekarang kita ke laki-laki. Kenapa laki-laki ini aku katakan move on-nya itu adalah kredibilitas? Karena gini readers, sebagian besar laki-laki, aku katakan sebagian besar karena aku juga berharap tidak semua laki-laki seperti ini ya. Sebagian besar laki-laki itu cenderung bangga dengan kebajingannya. Jadi kalau seandainya dia baru putus, laki-laki ini baru putus dengan si perempuan ini, ada perasaan seperti ini readers. Gue putus sama lo, gue bisa lo dapat yang lebih dari lo setelah ini gitu. Yang suka sama gue tuh banyak, yang nungguin gue tuh banyak, lihat aja bentar lagi pasti gue udah dapat gantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika laki-laki ini putus sama perempuan, ada perasaan seperti ini readers. Malu ketika teman-temannya bilang, dan ketika teman-temannya tahu kalau ternyata si laki-laki ini masih belum move on gitu, gagal move on dari si mantannya ini. Tapi bangga, laki-laki ini memiliki rasa bangga ketika teman-temannya itu bilang, gila lo ya, baru kemarin aja putus sekarang udah dapet cewek baru. Nah itu baru si laki-laki ini bangga. Ada perasaan seperti itu. Jadi move on-nya laki-laki itu kredibilitas. Yang penting orang lihat dulu gue udah bahagia, yang penting orang lihat dulu gue udah punya gantinya gitu. Bukan menghabiskan rasanya. Rasanya tuh mau orang lain tahu si dia ini masih ada rasa sama ini atau enggak, itu nggak peduli. Ya cenderung seperti itu ya readers ya. Dan ya itulah kenapa tidak berakhir baik. Sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak berakhir baik. Move on gak segampang itu ganteng. Perempuan itu manusia dan pernah menari-nari di benak lo. Jadi gak segampang itu lo gantiin dia dengan perempuan lain. Oke? Kemudian move on-nya perempuan. Move on-nya perempuan ini memang habis rasa readers. Anggap saja perempuan ini baru putus dari laki-laki. Mungkin dia masih punya sisa-sisa harapan. Mungkin dia masih berusaha untuk memaafkan kesalahan si laki-laki ini ya. Kemudian mungkin si perempuan ini akan terkesan mengemis-ngemis kepada si laki-laki ini. Kita nggak bisa ngobrol lagi gitu, nggak bisa diobrolin. Ini nggak bisa diperbaiki apa gitu. Atau kita nggak bisa balik lagi kayak dulu apa. Mungkin akan terkesan mengemis gitu guys.
Tapi di sisa-sisa harapannya si perempuan ini, di saat perempuan ini berusaha memaafkan kesalahan laki-laki ini, di saat perempuan ini terkesan mengemis-ngemis kepada laki-laki ini, yang ada laki-laki ini malah membanting lagi berkali-kali si perempuan ini, melukai hatinya berkali-kali, mematahkan hatinya berkali-kali, walaupun cuma dengan kata-kata ya readers. Yang ada apa? Ya perasaan perempuan ini habis dengan sendirinya, memang habis rasa gitu. Akhirnya barulah perempuan ini move on. Dia sembuh sendiri dan hatinya terbuka sendiri. Jadi move on-nya total gitu loh readers. Oke readers, sekarang kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Di konten yang ini kita nggak panjang-panjang ya, kita ringkas, panas, dan berkualitas aja ya readers ya. Di sesi terakhir ini untuk semua yang pernah merasa menjadi orang ketiga atau yang saat ini sedang ada di posisi menjadi orang ketiga, boleh banget bergabung di sesi ini. Duduk yang nyaman, berbaring yang nyaman, atau rebahan yang nyaman. Dan di sesi ini kita akan ngobrol dari hati ke hati. Terkait orang ketiga ini readers, aku menggolongkan orang ketiga itu menjadi dua golongan. Yang pertama yang bermental pelakor, yang kedua bermental selingkuhan. Yang bermental pelakor ini memiliki rasa percaya diri yang lebih. Dia memiliki perasaan bahwa gue lebih dari pasangan aslinya. Kemudian yang bermental selingkuhan ini, dia cenderung tidak percaya diri. Gue tahu gue gak sebaik pacar aslinya, pasangan aslinya, atau istrinya. Gue tahu gue punya kekurangan gitu. Kemudian yang bermental pelakor ini readers, rasa ingin memilikinya itu besar. Dan dia akan merasa gue bisa bikin ini cowok ninggalin pasangan aslinya. Gitu ya. Kemudian yang bermental selingkuhan, karena dia tahu dengan kekurangannya, dia merasa tidak perlu laki-laki ini meninggalkan pasangan aslinya. Udah, gue nggak apa-apa di nomor 2 kan, asal gue ditreat dengan luar biasa gitu. Gue jadi simpanan aja nggak apa-apa. Itu ya readers ya, perbedaan antara si yang bermental pelakor dengan yang si bermental selingkuhan. Yang mana yang baik kak di antara dua ini? Nggak ada readers, nggak ada. Di era gempuran perempuan-perempuan zaman sekarang itu pengen banget menyandang label perempuan independen. Kenapa kamu berdua ini masih mau menghinakan diri demi laki-laki gitu loh. Menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah punya pasangan, itu kamu berdua sedang menghinakan diri kamu demi laki-laki. Gitu ya readers. Misal aku contohkan. Kamu yang berdua ini punya uang 500.000, terus dipakai untuk perawatan kecantikan, untuk memikat laki-laki yang udah punya pasangan. Dan yang di sisi yang berbeda, kamu yang berdua ini punya uang 500.000, terus dipakai untuk meningkatkan value yang ada di dalam diri kamu. Kenapa nggak yang kedua gitu? Jadilah perempuan yang high value tanpa harus bergantung sama laki-laki. Gitu ya readers. Kemudian mungkin kamu yang berdua, yang tergolong ke kamu yang berdua ini merasa terus gimana kak, soalnya treat suami orang bagus bikin nyaman, terus gimana kak, treat pacar orang bagus bikin nyaman. Iya, aku paham, tapi mundur readers, jangan mundur ya. Karena ketika kamu melukai perasaan sesama perempuan, kemudian perempuan ini bercerita kepada Tuhannya, kemudian perempuan ini menyebut nama kamu di hadapan Tuhannya, dunia akhirat hidup kamu akan berantakan. Jadi jangan ya, cukup, berhenti, mundur. Dan yang terakhir sebagai closing statement ya, aku sengaja aku buat sebuah ungkapan yang memang benar-benar ingin sekali aku share ke teman-teman gue readers. Mungkin karena bagi aku pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan suci ya. Jadi aku ingin jadi aku membuat kata-kata ini tuh memang di-share untuk teman-teman gue readers gitu loh. Seperti inilah pernikahan itu buat aku. Seperti inilah pernikahan itu di mata aku gitu. Ya, dengar ya readers. Ini sebagai closing statement. Apabila seorang laki-laki telah mengucapkan ijab kabul atas nama seorang perempuan karena Allah, maka hubungan mereka itu disegel oleh langit.
maka orang ketiga di luar sana ingin menembus itu dengan sholat tahajud 8 rakaat sekalipun, langit itu belum tentu ridho. Itu ditembus dengan 8 rakaat sholat tahajud ya readers. Oleh orang ketiga, langit itu belum tentu ridho, langit belum tentu mengizinkan. Apalagi orang ketiga di luar sana hanya ingin menembusnya itu dengan perawatan kecantikan 500.000. Nggak akan readers. Tapi syaratnya apa? Laki-laki ini memang mengucapkan ijab kabul atas nama perempuan ini karena Allah. Gitu loh readers. Oke readers, kurang lebih seperti itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga benar-benar bisa dipetik pesan-pesan tersiratnya sebagai pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Bagi teman-teman Go Readers yang suka atau yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku biar teman-teman Go Readers gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih, see ya.